Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan makanan yang disebut coklat atau berbahan dasar coklat. Tapi apa kalian tahu dari mana coklat berasal? Miliaran spesies, jutaan organisme, tumbuh-tumbuhan, hewan, unsur-unsur yang ada, dan makhluk hidup lainnya. Ini kisah dan petualangan mengenai fakta tersembunyi pada alam. Sifat, klasifikasi, sejarah, adat istiadat, perkembangan makhluk hidup, dan perilaku sehari-hari mereka. Mereka bersatu dalam sebuah planet yang disebut Bumi. Kami mencoba merangkum dan menjabarkan secara singkat semua misteri, kisah yang tersembunyi, dan rahasia alam yang terungkap dengan keramat alam. Kakao, atau dalam bahasa Latin disebut sebagai Theobroma cacao, merupakan tumbuhan berbiji yang berasal dari famili Malvaceae dalam genus Theobroma. Tumbuhan ini adalah tanaman perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan. Buah mereka merupakan bahan baku dalam pembuatan coklat. Apa kalian suka coklat? Kalau begitu, ayo simak penjelasan ini. Kakao menyebar di seluruh area yang beriklim tropis. Pada awalnya, mereka tumbuh liar di hutan Amazon Utara hingga Amerika sampai Meksiko. Tumbuhan ini pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman. Itu sekitar 3 hingga 4 milenium yang lalu. Dulu sekali, coklat dipercaya sebagai makanan yang sangat terbatas. Mereka hanya boleh dikonsumsi oleh orang dengan garis keturunan bangsawan. Dalam sebuah buku yang berjudul The True History of Chocolate, menyatakan bahwa pada tahun 450 hingga 500 sebelum Masehi, ditemukan residu coklat pada tembikar yang digunakan oleh suku Maya kuno. Diperkirakan, daerah ini adalah Mesoamerika, tepatnya di Guatemala Utara. Selama sejarah yang cukup panjang, coklat akhirnya menyebar ke beberapa daerah. Di Eropa, coklat pertama kali tiba di Spanyol saat salah satu delegasi dari pemerintahan Guatemala mengunjungi istana Spanyol pada tahun 1544 Masehi. Pada awalnya memang coklat hanya diproduksi menjadi minuman. Akan tetapi, akhirnya ditemukanlah coklat dalam bentuk padat pada tahun 1847. Karena keunikan rasanya, coklat terus berkembang dan mendunia. Permintaan coklat semakin meningkat hari demi hari dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk memenuhi permintaan tersebut, kemudian orang-orang mulai menanam kakao. Bagaimana? Sangat menarik bukan perjalanan panjang kakao yang menghasilkan coklat hingga saat ini? Andai saja coklat tidak seberkembang itu, mungkin kita tidak akan bisa menghilangkan stres dengan minum coklat. Katanya sih. Lalu pertanyaan yang paling penting adalah, bagaimana kakao bisa begitu mudah hidup dan sangat terkenal? Sebagaimana yang diketahui, kakao dapat hidup di hutan beriklim tropis pada ketinggian tanah yang cukup rendah. Mereka mampu tumbuh di daerah dengan ketinggian di bawah 300 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 1000 hingga 3000 mm per tahun. Meskipun berasal dari daerah tropis Amerika, mereka cukup toleransi dengan wilayah tropis Asia. Kakao tumbuh dengan menyerap unsur hara dan mineral dari tanah, dan tumbuh subur dengan cahaya matahari yang cukup. Meskipun kakao adalah tumbuhan tropis, mereka adalah tipe tumbuhan bernaung dengan tumbuhan lain, atau disebut sebagai shade-loving plant dalam bahasa Inggris. Maka tidak heran jika mereka tumbuh subur di Indonesia. Indonesia adalah negara perkebunan kelapa, sawit, pinang, dan lainnya. Dan kakao hadir sebagai pengisi kekosongan antara jarak per pohon untuk tanaman perkebunan. Sejak tahun 1930, kakao menjadi salah satu komoditas perkebunan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Bahkan, pada tahun 2010 lalu, Indonesia sebagai pengekspor biji kakao terbesar ketiga di dunia, setelah negara Pantai Gading,
dan Republik Ghana dari benua Afrika bagian barat. Jadi, bukan hal yang sangat mengherankan jika kakao menjadi tumbuhan yang sangat populer di dunia. Mengingat bahwa permintaan produksi coklat terus meningkat setiap harinya, bahkan dalam semua aspek, kalangan, dan usia. Siapa yang tidak mengkonsumsi coklat? Mulai dari makanan pembuka, makanan penutup, cemilan ngumpul bareng temen, minuman saat hujan, saat panas, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Semua mengkonsumsi coklat. Meskipun ada beberapa perbedaan antara coklat orang kaya dan coklat orang yang kurang kaya. Bukannya mau menjustifikasi, hanya saja pada kenyataannya memang seperti itu. Ya, sebagaimana makanan pada umumnya, semakin tinggi kualitas dari makanan tersebut, maka akan semakin tinggi harganya. Hal itu juga jelas berlaku kepada coklat. Karena sejak sebelum sepopuler sekarang saja, coklat adalah minuman para bangsawan di Amerika dan suku Maya. Setelah mengetahui sejarah dan pertumbuhan coklat masa demi masa, kita menyadari satu hal. Kita tidak bisa memilih untuk terlahir sebagai siapa dan bagaimana. Jika kita terus berkembang dan memberi manfaat, kehidupan kita pasti akan terus meningkat. Karena kualitas diri terlahir dari proses yang panjang dan berat. Sekian Keramat Alam kali ini. Sampai jumpa pada episode lainnya.